Kalau saya sih lihatnya gini ya, kalau pemilu itu kan pesta demokrasi ya. Namanya pesta tuh kita bergembira harusnya gitu. Jadi nggak usah tegang-tegang amat kita di apa namanya. tegang tuh. Kalau dilihat kayaknya tegang banget gitu kan. Wah, kalau misalnya apa namanya pilihannya nggak ini, wah bapernya luar biasa gitu kan. Jadi tegang, diam biasa aja, santai aja. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Muda Bersuara berkolaborasi dengan komunitas Gen Z Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol bareng Bang Zulfahmi Yasir Yunan, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta. DKJ. Oh, DKJ. DKJ. Udah berubah Sekarang ya, udah jadi daerah. Daerah khusus Jakarta. Move on lah kita jadi. Iya. Move on. Belum terbiasa gitu. Belum terbiasa. Bang Zul, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat, Daf. Udah lama juga nggak ketemu Dava. Lagi sibuk apa aja nih Bang? Nggak ada, lagi ini aja. Kebetulan kita lagi persiapan buat tracker Pemuda Muhammadiyah DKJ. DKJ. Lagi persiapan itu, insya Allah sih akhir bulan ini kita mau rapat kerja ya buat nyusun program lah sampai dengan 2027 periode kita. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Bukan 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun 2003. mah yang itu presiden. Iya. Sabar. Jadi rapat-rapat kerja itu seperti kayak di instansi nggak ke puncak gitu. Menghabiskan anggaran. Justru kita lagi nyari anggaran. Instansi kita kan menghabiskan anggaran itu. Iya. Ya kita lagi ini aja. Ya di sini aja lah. Ngapain jauh-jauh? Iya, penting kan Banyak isinya, tempat, iya. isinya, bukan kemananya. Iya. Nah, Bang aja ya. Iya, siap. Bang Zulfahmi ini dari Pemuda. Kita akan membicarakan seperti kayak rekonsiliasi pasca pemilu. Ya. Nah, itu di masyarakatnya lah. Kayak elit-elitnya itu terserah mereka aja. Nah, pandangan Bang Fahmi ini sebagai pemuda Muhammadiyah bagaimana, Bang? Kalau saya sih lihatnya gini ya, kalau pemilu itu kan pesta demokrasi ya. Namanya pesta tuh kita bergembira harusnya gitu. Jadi nggak usah tegang-tegang amat kita di apa namanya. tegang tuh. Kalau dilihat kayaknya tegang banget gitu kan. Wah, kalau misalnya apa namanya pilihannya nggak ini, wah bapernya luar biasa gitu kan. Jadi tegang, diam biasa aja, santai aja. Gitu. Mana tahu ternyata semua capres jadi menteri misalnya gitu kan. Bisa jadi. Ternyata begitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Dinamika politik Indonesia kan nggak kebaca. Ini makanya kan udah kelihatan di 2019 yang lalu. Kita tahu terulang lagi gitu. Lawan jadi kawan. Jadi santai aja lah dalam pesta demokrasi ya kita santai aja. Kalaupun kemudian beda pilihan itu kan bagian dari demokrasi itu sendiri kan. Jadi nggak usah yang baper. Dalam politik sih saya rasa gitu. Iya. Jadi slow aja. Soalnya kan banyak ya fenomena-fenomena yang ini nggak mau temenan lagi gara-gara beda pilihan gitu-gitu. Jangankan yang temenan, yang suami istri aja bisa. Suami istri aja bisa ranjang gara-gara beda pilihan. Nah, gitu-gitu tuh yang jadi suatu mungkin keresahan juga kan. Nih di sini aja kan hostnya aja beda pilihan nih. Ada pilihan. Ya berbeda kan itu kan secara keberagaman. Itu yang bikin seru kan. Iya, ada 1, 2, 3, seru itu. Kita menyamakan persepsi aja. Biasa-biasa aja Dava. Untungnya menang. Nyaman deh. Menang kalah dalam pertandingan itu kan biasa. Betul. Nah, yang penting itu bagaimana kita menyikapinya. Ada program bagus kita dukung. Ada program yang nyeleneh ya kita suarakan. Gampang-gampang aja. Betul, Bang. Jangan
mentang-mentang kita dukung salah satu paslon menang, jelek kita dukung terus. Nah, itu kan jadi checks balance-nya. Yang penting kan kita ikut berpartisipasi dalam proses pemilu. Jangan kemudian nggak berpartisipasi terus ntar keluar gitu. Itu yang jadi permasalahan ya. Nah, itu. Golput tapi paling kenceng. Golput tapi paling depan. Nah, mana tuh? Udah salah sendiri kemarin nggak milih. Nah, gitu. Persoalan milih tapi kalah nggak apa-apa. Persoalan milihnya menang atau enggak ya itu urusan lain kan. Nah, kalau di Muhammadiyah ini ada kemarin Pilpres dukung salah satu atau enggak? Kalau kita di Muhammadiyah justru malah diberikan kebebasan sih sebenarnya kalau secara. Dari sikap pusat tuh bebas saja. Bebas saja, artinya ya masing-masing orang tuh kan punya pilihan dan kemudian dari secara organisasi tidak kemudian menentukan harus dukung ini enggak. Gitu. Jadi ya itulah santai bergembira gitu. Bergembira dan menggembirakan. Meramaikan kontestasi ya berarti ya. Seru itu. Iya. Jadi kader-kader dari Muhammadiyah ini tersebar di mana-mana. Ada di mana-mana, di berbagai macam partai, di berbagai macam relawan ada di mana-mana. Ya, yang penting kan itu tadi soal partisipasi dalam pesta demokrasi gitu, ikut menikmati. Dan kita di Muhammadiyah juga nggak yang ketika beda pilihan juga nggak yang harus saling gontok-gontokan. Ya. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Berbeda tuh seru, bro. Iya. Seru. Ya. Berarti kita bisa bareng. Iya lah. Ngehost Bang ini Bang, kolaborasi. Iya, kolaborasi. Buat apa kita bermusuh-musuhan? Toh mereka duduk bareng juga. Duduk bareng. Iya. Jadi untuk halayak luar bisa biasa-biasa aja. Bisa biasa-biasa aja. Iya. Kalah ya udah. Menang kerja lagi. Kerja lagi. Ya ini kan 5 tahunan ya. Ini 5 tahun yang depan juga nanti akan ketemu lagi. Iya. Masa suasananya gitu. Selama 5 tahun kita sama aja kayak seperti organisasi kan ada ketuanya berganti kan, silih berganti. Itu kan biasa-biasa aja. Ya proses dinamika pas pemilu itu ya biasa lah. Tergantung kita menyikapinya aja. Nah, kalau dalam pemuda Muhammadiyah ini, saya mencoba mewakili halayak nih yang kayak terkagum-kagum nih. Kemarin kan viral tuh anak SD ya. SD umroh. Study tour. Charter pesawat. Zaman saya Metro Mini. Ke Taman Mini pula. Metro Mini itu tahun berapa ya? Itu pengelolaannya tuh emang manajemen keuangannya Muhammadiyah tuh kayaknya oke banget tuh. Bisa sampai charter pesawat, bro. Charter pesawat. Bang, spill dong Bang, gimana Bang? Iya. Ya mungkin di kayak kemarin ya di sekolah mana ya, Jawa Tengah kalau nggak salah tuh SD Muhammadiyah berapa itu yang study tournya sampai umroh itu. Mungkin memang dari awal waktu dia masuk memang sudah disampaikan kita nanti stadion umroh. Jadi mulai dari awal tuh udah nabung tuh gitu sampai nanti akhir terkumpul sekian baru bisa berangkat. Ya, memang luar biasa gitu. Tapi luar biasa juga loh. Study tournya umroh. Baru denger gue ke planetarium gue. Kita dulu ke museum gajah, museum gajah ke Monas. Suruh nyatet lagi. Bisa sambil ibadah ya. Dan lagi Muhammadiyah ini saya sendiri ya kayak terkagum-kagum lah pengelolanya. Ada sekolah, ada rumah sakit, ada kampus gitu. Nah itu bagaimana Mas? Arahan dari pusat kah atau gimana itu? Ya kalau misalnya kita balik sejarah berdirinya, Muhammadiyah dulu kan concernnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan soal pendidikan salah satunya ya. Bagaimana dia mengajak awalnya teman-temannya, sahabat-sahabatnya, kemudian anak-anak di lingkungannya biar bisa bisa sekolah lah kayak saya anak-anak Belanda dulu kan. Sekolah yang layak lah kira-kira begitu. Maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ya mendirikan sekolah
di rumahnya, di musolanya, di langgarnya dulu ada di Kauman itu, Langgar Kidul Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan sekarang masih ada tuh langgarnya tuh, musolanya. Dan itu dijadikan ya semacam sekolah yang untuk itu kalangan anak-anak pribumi lah ya, katakan gitu. Ya, biar mereka juga tetap bisa bersekolah. Makanya kemudian dia bikin di situ ada mejanya, sama lah kayak sekolah-sekolah Belanda layaknya sekolah gitu, ada meja, ada papan tulis, bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mengajar juga dengan gaya Belanda gitu, pakai biola dan lain sebagainya gitu. Jadi ada instrumennya juga iya, berarti jadi ya. memang bagaimana masyarakat pribumi itu juga merasakan gitu loh, Mendapatkan hak yang sama pendidikan kira-kira yang begitu, sama ya. yang sama lah. Nah, kemudian akhirnya berkembang lah sampai sekarang. Ada 172 kampus di seluruh Indonesia. Bahkan bukan Muhammadiyah saja, Aisyah, Ibu Aisyahnya juga ada kampus. Sekolah mungkin sudah ribuan dari SD, SMP, SMA. Emang banyak dari TK. Saya potak ya, Muhammadiyah. Wih, keren juga nih pengelolaannya nih. Muhammadiyah tuh kalau sekolahnya biasanya dipanggil Doski. Nah, Doski. Doski, benar. Doski, betul. Dulu ya. Iya, Terus sekarang udah hilang kayaknya tuh istilahnya. Udah hilang. Doski. Habis tahun 90-an. Gua 2000 masih. 2000 Oh masih ya. Oh. Dan itu macam-macam tuh. Ada yang bilang Doski itu apa? Doa seorang kiai. Macam-macam tuh. Sampai sekarang saya nggak tahu nih Doski itu apa. Kalau saya juga nggak tahu. Pokoknya ketika sekolah di Muhammadiyah namanya anak Doski nih. Gitu. Iya. Itu kalau denger-denger apa sih Doski? Doa seorang kiai. Apalah macam-macam gitu. Nggak tahu ini. Pengelolaannya rumah sakitnya gimana, Mas? Ya rumah sakit juga dikelola oleh pimpinan yang menaungi itu. Misalnya rumah sakit, contoh di dekat sini rumah sakit mana ya? Muhammadiyah ini. Taman Puring. Ya, Taman Puring. Taman Puring itu dikelola oleh pimpinan cabangnya. Pimpinan Cabang cabang itu daerah. tingkat bukan. Jadi kita tuh tingkatannya dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah itu tingkat provinsi, pimpinan daerah itu Kota Madia, kemudian kecamatannya itu pimpinan cabang, nanti ada lagi pimpinan ranting paling bawah itu. Nah itu dikelola oleh pimpinan cabang yang mengelola rumah sakit Taman Puring itu pimpinan cabang Kebayoran Baru. Oh, bukannya Jakarta itu? Bukan, itu pimpinan cabang Kebayoran Baru. Keren juga. Kapal usahanya pimpinan cabang Kebayoran Baru. Cabang itu. Cabang bro, bikin rumah sakit. Macam-macam. Ada yang pimpinan cabang dia punya amal usahanya pom bensin. Ada yang punya hotel. Macam-macam. Jadi tergantung ya bagaimana mereka mengembangkan cabangnya masing-masing dengan amal usahanya gitu. Oh itu maaf ya. Ini iuran apa gimana nih? Ya itu dari masyarakat, dari ketika misalnya pimpinan cabangnya punya dana lebih kira-kira begitu, ya dia bangun tuh. Atau misalnya ada masyarakat yang mewakafkan tanah atau mewakafkan bangunan misalnya, itu diserahin ke Muhammadiyah dengan misalnya saya mau wakafin tanah nih, tolong dibangunin misalnya apalah gitu. Itu dari warga Muhammadiyah doang, Bang? Nah itu macam-macam. Ada yang dari warga Muhammadiyah atau ada warga yang memang mau wakaf aja. Wakaf aja ya. Nggak harus warga Muhammadiyah. Oh nggak harus. Siapapun gitu. Lu mau wakaf apa lu? Wakaf apa tuh? Tenaga aja lah saat ini mah. Sama karya begini-ginian. Muhammadiyah tuh terkenal dengan pengelolaannya yang oke tuh. Iya, kalau lihat pengelolaan pendidikan terus sama kesehatan udah jos. Iya, bahkan bukan cuma di Indonesia aja, di Australia kita ada sekolah Muhammadiyah. Oh, go internasional. Di Malaysia sudah ada Muhammadiyah. Bahkan kemarin ada yang beli gereja di Spanyol, kalau nggak salah pimpinan wilayah Jawa Timur, yang kemudian dibeli gereja di Spanyol, kemudian dibangun jadi masjid. Wah, Masya Allah. heran. Mungkin ya, kalaupun Kiai Haji Ahmad Dahlan masih hidup, mungkin dia nggak mengira gitu. Ya, nggak expect mungkin ya. Iya. Mungkin nggak expect kali sampai sebesar ini dan pengelolaannya tuh sebagus ini. Ini kan bagian dari jariahnya beliau. Iya. Gitu. Iya. Semoga ditempatkan surga. Amin. Keren banget bro. Iya. Beli gereja Bikin masjid. di Spanyol pula ya. Iya. Spanyol pula tuh ya. Spanyol. Dijadiin masjid. Wah, tuh amal jariahnya mantap sekali itu. Dan yang uniknya ini, kita punya perguruan tinggi Muhammadiyah di Papua. Oh, Di Sorong, Papua. Ya, Universitas Muhammadiyah Sorong. Yang mungkin
pemerintahnya. Ya, ini mahasiswanya mungkin 80% itu non Muslim. Iya, mayoritas sana kan Iya. Muslim. Tapi kuliah di Muhammadiyah. Ya, nggak membeda-bedakan berarti betul. ya. Asal mereka mau belajar, mau mempunyai hak pendidikan secara betul. merata ya, it's okay. Gue penasaran sama satu hal bang, yang tadi kalau misalkan Universitas Muhammadiyah di Sorong, itu kan mayoritas bahkan non-Islam, ya, non-Muslim ya. Itu kurikulumnya apakah disesuaikan dengan kondisi masyarakat di sana, atau emang tetap dengan pakomnya Muhammadiyah? Iya. Ya tentunya kalau ya mata kuliah tetap ya sesuai dengan inilah ya gitu. Bahkan yang unik begini, kita punya himne, Mars Muhammadiyah. Dalam lirik Mars Muhammadiyah itu ada liriknya bunyinya gini. Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Dan setiap acara itu pasti dinyanyikan. Dan yang menyanyikan itu mahasiswa. Iya, yang penting juga ya. Iya. Itu. Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Nah itu dinyanyikan oleh mahasiswa Muhammadiyah. Non-Islam, ini bener nggak nih ya? Gitu. Ampun. Tapi ya patut berterima kasih juga lah sama perguruan tinggi Muhammadiyah Sorong sana ya. Jadi mereka mendapatkan pendidikan nggak jauh-jauh lagi ke Pulau Jawa. Sama ini kan mereka kan untuk mendapatkan pendidikan yang layak itu kan ke kota-kota besar, Jawa kan banyak. Jadi akses pendidikannya gampang, mudah. Dan semoga pendidikan di Indonesia merata. Betul. Itu salah satu bentuk gerakan yang menyeluruh juga pada akhirnya bang ya. Ya mungkin bagian dari kontribusi Muhammadiyah dalam rangka memberikan kegiatan pendidikan lah ya. Benar, Bagian dari dakwah, kontribusi sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, saya mau tahu juga nih kurikulumnya Muhammadiyah ini, yang saya tahu kan sekolah-sekolah Islam ini kan pasti dia ada kuatnya di ajaran agamanya kan. Betul. Nah, untuk Muhammadiyah apa ikut kurikulum nasional atau ada tambahan lagi? Ya tetap bahwa di Muhammadiyah tetap mengikuti apa yang yang dibuat, aturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga muatan-muatannya atau integrasi tentang kemuhammadiyahan itu ada di dalam setiap pelajaran umum gitu. Bahkan ya guru-gurunya kan kita berikan pemahaman tentang Muhammadiyah, kemudian ya artinya belajar matematika itu atau belajar yang lain misalnya ya ada unsur-unsur kemuhammadiyahan lah kira-kira begitu, dan dimasukkan unsur dakwahnya di situ gitu. Amal jariah ngalir terus berarti itu ya di mana-mana. Mantap juga itu. Pendidikan, kesehatan, terus ini gerakan sosial masyarakat. Organisasinya kan ada banyak. Oh iya. Apa aja tuh bang? Ada panti asuhan, kemudian apa lagi banyak ya. Ada lembaga zakat, lazismu gitu ya. Lazismu. Ada kemudian untuk kebencanaan kita punya MDMC, Muhammadiyah Disaster Management. Nah, itu yang terjun ketika misalnya ada bencana-bencana ya. Relawan-relawannya siap. Berarti divisinya banyak juga itu Mas ya? Kalau di mahasiswa tuh yang gue kenal IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Gue kenal tuh. Kalau itu masuknya ini Ortom namanya. Kalau kita nyebutnya Ortom, organisasi otonom. Nah, organisasi otonom tuh ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM untuk pelajar-pelajarnya dari tingkat SD, SMP dan SMA itu. Ya, kemudian IMM mahasiswanya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kita ada Pemuda Muhammadiyah. Kemudian untuk wanitanya ada Nasyatul Aisyah. Nasyatul Aisyah. Kalau yang ibu-ibunya Aisyah. Nah, itu Ortom itu. Oh, beda tuh, Bang. Ya, secara organisasi mereka mengelola masing-masing gitu ya, punya ADRT masing-masing. Cuman tetap itu di bawah payung Persyarikatan Muhammadiyah gitu. Nah, Mas Zulkifli ini kan dari Zulkifli, Pak. Maaf pimpinan ini Zulfahmi ini kan dari organisasi Pemuda Muhammadiyah. Nah, itu
pergerakannya apa aja tuh? Ya, kita di Pemuda Muhammadiyah itu ya lebih kepada sosial politik ya, kemudian bagaimana mengembangkan peran pemuda lah di di ranah sosial, di ranah politik gitu. Ya kita concern pada bidang-bidang itu gitu. Jadi ya Pemuda Muhammadiyah itu bagaimana sebenarnya dalam sejarahnya adalah bagaimana membina angkatan muda Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah untuk bisa menjadi bagian dari dakwah dan kemudian concernnya pada sosial. Berperan lah ya, berperan untuk negara lah, negara dan sosial. Banyak tokoh-tokoh politik dari Muhammadiyah siapa itu Bang? Kira-kira Bang? Oh, banyak. Bisa disebutin tuh. Itu perumus ada Ki Bagus Adikusumo, ada siapa lagi Singodimejo gitu ya. Banyak. Ya kalau kan tadi kan dibilang kalau misalkan di politik tuh nggak ngambil sikap secara terpusat. Ini bagaimana Bang? Kalau misalkan ada yang beda pendapat nih di perserikatan tuh ada nggak sih yang mungkin ke bawah-bawah gitu konfliknya? Ya kalau itu bagian dari dinamika lah ya, itu pasti ada gitu. Cuman itu tidak kemudian menjadi sesuatu hal yang runcing lah, yang kemudian akhirnya kita harus jaga jarak, terpecah, jaga jarak dan lain sebagainya. Enggak. Jadi itu hal yang biasa lah dalam beda-beda. Kader-kader Muhammadiyah udah paham itulah ya, udah paham ya. Udah pilihan. Ya kan, yang belum paham. Iya. Kadang kita yang anak muda beda pilihan sama yang ayahandanya gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi kita biasa aja gitu. Bukan sesuatu yang akhirnya harus wah nih anak muda dimusuhin atau apa, enggak gitu. Ya, kan saat ini nih kayak Indonesia Emas 2045 itu kan selalu digaungkan nih sama pemerintah. Iya. Sepertinya Muhammadiyah itu mau mencapai ke sana gitu. Itu bagaimana caranya, Mas? Ya, tentunya kan kita ada bonus demografi di 2045 ya, 2030. Semoga menjadi bonus demografi. Ya artinya peran Muhammadiyah ini cukup penting karena kita punya sekolah-sekolah yang memang punya mengelola siswa-siswa yang memang usia produktifnya bisa pada Indonesia Emas itu. Nah, ini bagian dari bagaimana Muhammadiyah mengelola sekolah-sekolah itu, kemudian memberikan pendidikan yang terbaik lah bagi para siswa yang kemudian akhirnya nanti ke depan tercapai Indonesia Emas misalnya begitu, dengan berbagai macam karakternya, intelektualnya dan lain sebagainya begitu. Soalnya udah berjenjang terus dari TK ada, SD, SMP, SMA. Itu kalau lihat kan udah satu paket tuh. Kalau lihat di kampus Jalan Limau, itu kan satu komplek lingkungan. Satu komplek itu dari TK, ada SD, SMP, SMA, ada kampus di situ. Saya yakin pasti ada nih dari TK sampai ada. Bosen. Saya SMP, SMA di situ. Sekarang ngajar di kampus itu. Jadi udah hafal itu ininya. Udah itu yang kecil-kecil udah hafal itu. Nah, sekarang balik lagi ke dinamika di masyarakat kita nih. Muhammadiyah itu menyikapinya gimana tuh, Mas? Apa nih? Menyikapi fenomena Pilpres. Ya, memang setiap perhelatan 5 tahunan ini keterbelahan masyarakat itu cukup cukup keras. Bahkan bukan cuma sekedar, bahkan Pilpresnya udah selesai, tetap masih aja. Masih panjang. Iya, dulu 2019 kan cebong kampret Sekarang 3 Sekarang nggak tahu nih apa nih. Sekarang 3 lagi kan. Jadi tentunya kemarin juga Sekretaris Umum Pak Ayahanda Prof Mukti itu juga menyampaikan bahwa ya seluruh masyarakat legowo lah menerima hasil Pilpres ini gitu ya, karena ya Pilpres sudah berjalan, tentunya kan kalau kita lihat prosesnya nggak terlalu
cukup keras lah ya. Yeah. Artinya aman, damai gitu ya, lancar aja gitu. Kalaupun ada soal sengketa dan lain sebagainya itu bagian dari inilah ya. Dinamika. Tapi semuanya overall aman-aman lah ya. Gitu. Tidak seperti 2019 Iya. ya. Overall aman-aman. Jadi Kalau masuk ke putaran kedua mungkin nggak beda jauh. masalahnya nggak masuk ya. Makanya nggak ada. Masalahnya nggak masuk kan? Iya, jadi ya udah santai aja masyarakat menerima legowo gitu. Keputusan itu sudah. Tinggal kita wait and see aja. Ya itu aja. Tinggal ntar siapa yang jadi menteri kan gitu. Sehingga rekonsiliasi di elitnya. Di elitnya gitu. Nah kan bagian kita nih bersih-bersih di bawahnya kan. Ya. Ya jangan bukan bagian kita doang, itu bagian pusat juga harus mengedukasi itu. Ya kan kita ngelihat di TV itu kan para elitnya mereka berdebat apa segala macam gitu kan. Iya di bawahnya ikut. Cuman yang selesai itu mereka kadang ngopi bareng. Lah kitanya di sini masih pada ribut. Kayaknya pemahaman politik kita nah itu yang memang perlu pendidikan politik ya. Pendidikan politik itu. Nah kalau di Muhammadiyah ini pendidikan politiknya ada nggak Mas? Kita di Muhammadiyah itu ada kegiatan namanya ideopolitor. Ideologi, gimana tuh? Politik dan organisasi. Nah, itu bagian dari bagaimana mensosialisasikan ya sikap-sikap politik Muhammadiyah, kemudian bagaimana menyikapi ketika misalnya ada perbedaan dan lain sebagainya. Itu bagian dari pendidikan politik untuk warga Muhammadiyah, itu namanya ideopolitor. Ideologi, politik dan organisasi. Nah, itu penjabaran di situ. Jadi paham lah ya dengan apa yang harus dia lakukan ya, pasca pemilu. Betul. Pas pemilu paham lah. Direduksi lebih dulu berarti. Iya. Untuk hal-hal yang berbeda gitu direduksi dulu. Keren. Jadi nggak usah terlalu apa ya? Ya itu tadi nggak usah terlalu tegang lah pemilu. Santai aja ya. Gitu. Kayak saya ini kalah santai. Gua menang juga nggak santai gua. Nggak santai, kok nggak santai? Nggak santai, kerja lagi. Kerja lagi. Seru lah Kayak politik. gitu. Jadi keren juga ya, udah ada pendidikan politiknya di Muhammadiyah. Jadi masyarakat Muhammadiyah tuh nggak bingung ya, nggak bingung. Gue harus bersikap seperti apa nih? Betul. Atau ada arahan dari pusat seperti ini. Apa dibebasin Mas? Kalau secara pilihan ya, tentunya kalau pilpres ya. Kalau pilihan kan dibebasin. Nah, betul. Maksudnya setelah pasca pemilu ini yang rekonsiliasi ini belum terjalin, belum selesai. Ya tentunya tetap menjaga lah ya, menjaga kondisivitas gitu ya, nggak usah ikut-ikut terpancing pada situasi-situasi yang kemudian justru malah yang merugikan kita semua gitu loh. Iya, merugikan diri sendiri. Pas lagi kemarin di MK tuh kan ada pendukung satu dan dua dan turun dua-duanya ke MK. Yang tiga nggak disebutin. Emang nggak ada? Nggak begitu kelihatan sih kayaknya ya. Gue sih nggak ngeliat beritanya ada. Tapi yang gue lihat sih emang yang lebih dominan kan itu 1 dan 2 turun. Mungkin di tataran elit udah mulai saling jalin komunikasi untuk rekonsiliasi, dia berantem. Nah itulah kebayang nggak tuh? Ya itu. Ya soal itu tadi mungkin ya pendidikan politik kita, bahwa masyarakat kita tuh masih melihat politik itu hitam putih gitu. Iya, hitam putih. Padahal di situ ada gradasi yang kemudian bisa masuk di situ gitu. Nah elit kita kan kalau di tingkatan elit kan mungkin udah selesai lah soal itu kan, melihat politik itu ya itu tadi soal ya santai aja gitu kan, kemudian ya tentunya semuanya bisa barengan lagi gitu loh. Lagi ya, hidup seperti biasa lagi, kita kerja, balik ke rutinitas, kerja, main, ya kan, sekolah, biasa-biasa aja. Biasa aja. Yang gue sih cukup menyayangkan sih itu tidak. Padahal kalau misalkan dari tuh warga Facebook biasanya tuh. Padahal ya kalau misalkan gue melihat dari paslon nomor 2 kan Pak Prabowo udah menghimbau malah untuk tidak turun. Masih ada yang turun. Kan gue, aduh nih Panglimanya aja ngomong gak usah turun gitu, turun pula. Penasaran mungkin mau berkunjung ke MK, mau ke Jakarta, ini kan bisa aja. Oke lah turun, udahlah, gue kesampingkan tuh himbauan dari inian, oke dia turun.
kalau misalkan untuk menjaga nama baik aman lah ya, ikut-ikutan berantem pula. Itu gue miris juga kan ya sebagai pendukung 02 ya. Gampang tersulut Gampang emosi. tersulut. Makanya politik ini, pemilu ini kayaknya dagang-dagang gitu gampang. Mudah banget ya. Iya. Tas. Baik lagi ke masalah pendidikan politiknya Betul, itu. betul. Ya kan? Memang harus diberikan Ketika pemahaman. masyarakat halayak luas ini dapat pendidikan politik kan, ya dia mau bagaimanapun dia Betul. pasti Woles. ya santai-santai aja karena dia udah paham kan. Oh, kalah tuh seperti ini, menang seperti ini, ya harus menerima lah. Betul. Balik lagi ke pendidikan politiknya tuh. Ya, pendidikan politik kan bukan kemudian kita juga tuntut hanya pada masyarakatnya, Iya. tapi elitnya juga harus memberikan contoh, iya, kira-kira memberi begitu. contoh. Memberikan contoh bagaimana kemudian ya ketika terjadi perbedaan, bagaimana menyikapinya, kemudian Jangan tunjuk-tunjuk. Ah, itu. Di TV tunjuk-tunjuk. Di TV tunjuk-tunjuk. Jangan. Paling TV Harus doang ngasih- tuh, habis itu dia ngomong. ngasih contoh. Bisa tunjuk-tunjuk dia enak langsung Enak ngopi ngopi. bareng. Yang Dia di bawahnya. yang panas. Ada kok berantem. ditunjuk-tunjuk ya. Di media kan ada, nggak ada gitu-gitu. Iya. Emang Betul. pendidikan politik ini harus digaungkan lagi Betul, lah. betul. Untuk menyikapi kayak kita tuh harus belajar di 2019 tuh. Iya, iya. 2024 ini agak mendingan menurut saya, mendingan. Nah, semoga partisipasi tambah banyak. Betul. Itu kan Lebih melek lagi. lebih melek Lebih melek lagi, ya, politik. aman-aman aja jadinya. Jangan aman-aman pada golput. Aman, Iya, aman, aman. aman golput. Kayak Amerika ntar hati-hati. Kan seru. Kalau demokrasi itu seru. Kalau ditanya kan politik tuh apa sih yang selalu keluar tuh politik curang, politik kejam, kotor. Kalau pasti yang Iya. curang, nuduh curang. Ya, menang ya curang. Jadi kan pendidikan politik kita jadi nggak Iya, sehat lah betul. gitu. Ya itulah yang harus ya nggak tahu ini PR-nya siapa. PR pemerintah nih, saya udah terang-terang aja nih, tolong nih bapak pemerintah nih, tolong kasih edukasi pembekalan PR politik. kita semua untuk membangun negara. Kan kita kan menasehati ya di lingkup keluarga. Keluarga. Lingkup keluarga. Paling nggak itulah yang bisa Iya, dinasihatin ya. itu ya. Yang penting mama papa kita nih aman nih, ya kan? Jari tolong jaga dulu. Iya, iya. Selebihnya kan generasi muda ini kayaknya harus ada muatan Iya. pembelajaran politik lah betul. di sekolah-sekolah itu. Iya, kalau di kampus gue sih lumayan kencang bang, yang kayak gitu-gitu tuh pendidikan politiknya. Kan kalau di kampus kan seenggaknya mereka itu kan kaum intelektual kan udah terbuka. Yang rentan ini kan SD, SMP, putus SD kan dia udah nggak dapat bekal pendidikan lagi kan. Nah itu tuh, itu Iya, iya, maaf nih, tapi AC kita mati nih, kenapa nih? Berarti kan pendidikan kan penting gitu. Contohnya tadi di Sorong kan, Iya. alhamdulillah kan udah dapat pendidikan deket gitu, nggak perlu Iya, jauh-jauh jauh-jauh. nyebrang pulau, mana-mana ya terbantu juga dari Muhammadiyah, ya Pak. Betul. Tidak Sekolah di sangat Muhammadiyah. bantu. Dan saya tuh kan ngomongin kayak Muhammadiyah nih kayak sekolahnya elit-elit nih ya kan, ya nggak kaleng-kaleng kan? Cepet, Iya, serius. iya, tuh bisa begitu Mas. Iya, masing-masing sekolah ya dikelola oleh apa namanya ya apa manajemen sekolah masing-masing gitu. Kalau memang mau sekolah Muhammadiyahnya ada yang memang sekolah Muhammadiyahnya bagus ya bagus banget. Gitu. Ada yang mungkin yang nggak terlalu bagus lah. Itu tergantung bagaimana pengelolaannya. Itu kan, Tapi pusat turut andil atau enggak? itu justru malah diberikan kepada Balik lagi ke pimpinan iya. cabang-cabang. Dan sekolah itu ya memang dikelola oleh di tingkatan cabang itu kebanyakan pimpinan cabang apa namanya Muhammadiyah tingkat kecamatan. Iya di DKJ aja Yang 2 univ ya. Ya di DKJ enggak ada banyak Banyak emang. banyak ada UHAMKA, ada UMJ. UMJ, ada UTM, Wah, buka Muhammadiyah Mas. Muhammadiyah. Oh, baru tahu. Kok baru tahu? Baru Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oh iya itu. Terus apa lagi? Ada Universitas Teknologi Muhammadiyah. UTM. Itu di depan UMJ itu ada Institut
Teknologi dan Bisnis, Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. IKN nggak bikin IKN di IKN. Mungkin nanti ada Masih kali. lega tuh tanah. Kayaknya nanti ada tuh. Kayaknya. Kayaknya nanti ada. Masih lega tuh tanah-tanah. Nunggu wakaf berarti ya. Nanti ada kayaknya tuh. Siapa IKN. tahu ada ya kan. Nunggu. Elit-elit politik yang ini wakafin untuk Muhammadiyah. dikelola sama Muhammadiyah gitu Nah, kan. dari Menteri Investasi kita lah, Iya. Pak Bahlil, Bahlil. lagi bagi-bagi lahan tambang dia. Iya. Kita semoga kan lah. Iya, kan kalau misalnya Muhammadiyah dapat izin tambang kan Oh bagus iya. juga kan? Ya kan Ormas mau dikasih itu kan. Iya. Izin tambang ya, pengelolaan Bahlil tambang ya. tuh. Iya, isu-isu Ormas itu ya. Ya, sekolahan aja oke, pakai tambang. Balik devisa Makmur. negara mantap. Makmur. Tapi udah paten memang pengelolaan gerakan. Ya udah teruji lah, Iya. udah teruji lah secara pengelolaan. Iya. Sekolah, perguruan tinggi, kampus, oke. Iya. Alhamdulillah oke. Alhamdulillah. Kalau nggak oke ya. Soalnya saya kan aktif juga di X ya atau Twitter itu ya. Kayak setiap ada Muhammadiyah yang viral-viral nih, netizen tuh mes semua tuh. Kok bisa begini ya Muhammadiyah ya? Kok bisa begini ya? Nah, itu kan keren tuh. Iya. Coba organisasi lain tolonglah contoh. Contoh. Jangan malu belajar itu. Perlu kita Perlu belajar. banget. Bang, iseng-iseng nih mau nanya ya. Kan Pilpres selesai. Ya. Kan masih ada nih buntutnya Pilpres. Pilkada. Gimana tanggapan Abang? Kan Ya. Abang ngurus di DKJ. DKJ. Ya. Ya kita tunggu aja siapa nanti Yang maju. calonnya, mana yang kemudian punya gagasan, ide untuk mengembangkan Jakarta ke depan ya kita dukung. Gagasan nggak perlu kayaknya. Gagasan nggak perlu ya. Gimik aja. Atau nanti kita pemuda Muhammadiyah DKJ, kita buat kriteria gitu. Kita buat kriteria nanti. Bakal diuji juga kayak kan Nanti kalau kita di uji pusat kalau perlu. diuji. Ada dong undang ya Mas. Coba Ya? gitu Kita kan. undang nanti Ada kita gagasannya. undang. Biar nanti. tahu Calon-calon itu kita uji. kapasitasnya kan. Iya. Seru juga tuh. Kan dipanggilin semua. Iya. Cuma sayang paslon dari gua wakilnya nggak dateng kan. DKJ ini kan miniaturnya Indonesia kan. Betul. Jadi siapapun yang maju itu pasti menjadi sorotan nasional. Ya. Seru juga tuh. Kalau ngomongin proyeksi, ada punya proyeksi juga Apa tuh? ke Pilpresnya nanti. Batu loncatan. Oh, Itu jangan-jangan itu udah jadi ini kali ya. Pattern itu. Ya. Harus Jakarta dulu, baru nanti ke Provinsi lain, Jakarta. Iya, Ya, bisa juga Kayaknya tuh. begitu tuh Emang nanti ke patternnya depan seperti nih. itu kayaknya. Tapi kemarin gagal. gagal. seru juga Iya, tuh iya, emang. iya. Kayak emang ya kan senior yang lebih senior udah teruji Iya. jadi 2 periode. Iya kan miniaturnya Indonesia lah. Sukses di Jakarta, Iya. seenggaknya Bisa, mereka gitu lah. ya. Iya. Atau menjadi apa? Menjadi ukuran kali ya. Ya, tolak ukur lah. Tolak ukur ya. ukur. Apa sekarang nanti trennya berbeda di IKN? Di KN. Kepala daerah IKN, Iya. Baru. Iya. kepala daerah Nyapres. IKN. Ada tren baru ya? Tren baru. Tren baru. Iya ya. Tapi kan emang belum beroperasional secara utuh aja mungkin ya, makanya masih tersorot DKJ. Masih pembangunan nggak sih itu? Iya masih Bang. Maaf, Pak. Iya masih Bang. Semoga aja Pak sukses IKN-nya. Kan kita udah bukan buang sih, udah bikin anggaran. Bikin anggaran lah ya. Anggaran semewah itu harus dikelola. Sampai dengan nginep di baik. sana lagi kan? Iya, harus. Nginep. Nginep pakai tenda. Iya, nginep. Glamping. Glamping. Kalau anak-anak sekarang glamping. Glamping. Tapi ada hal yang menurut gue itu penuh sorotan Bang. Berubah menteri kecil-kecil. Gimana ya? Kecilnya tolak ukurnya Sekecilnya. mana nih? Perbandingan di DKI. Kalau tolak ukurnya buat milenial, ya itu milenial susah Iya, banget sekarang. susah. Iya sih. Ini Muhammadiyah nggak bikin perumahan apa nih? Hah? Main properti ya? Boleh juga. Main properti. Boleh juga itu. Sebetulnya harganya lebih miring Iya, daripada bisa. kontraktor-kontraktor lain ya kan? Iya. Bisa juga nih. Bisa. Itu Bikin seru dah. tuh. Ini kalau misalkan dari Abang
dengar ya sih Bang, siapa aja yang akan kira-kira masuk bursa dari Pilkada DKI? Kayaknya belum ada deh. Masih sepi emang. Masih Masih sepi lah. sepi ya? Kayaknya lagi Masih, pada heeh. menyiapkan peluru nih. Nunggu pelantikan presiden dulu kayaknya nih. Jauh dong, November. Pilkadanya November. Makanya belum ini nggak tahu ininya. Belum dengar nama-nama siapa. Belum ada Oh, desas-desus. belum ada Ada desas-desus. Kalau gua sih 1-2 nama lah udah denger. Coba. Itu Crazy Crazy Rich Jakarta Utara. Lazy Rich Jakarta Utara. Ya doakan aja siapapun yang Atau ini yang menuju Jakarta. menuju. Nah, yang di Jakarta juga. Menuju Itu Jakarta. lucu tuh. Dia baru menuju, yang ini udah di Jakarta. Rame dah tuh. Saut-sautan tuh di inian, di Instagram kan. Mau kemana Pak? Kan baik lagi ke gimmick. Nah, iya gini. Nggak perlu gagasan. Gagasan. Capek-capek bikin gagasan sekian halaman. Menang gini. Mantap. Oh, mantap. Atau siapa tahu kan Pak Anies nyalon lagi Ya. di Pilkada. Kan Ya, nggak ada yang kita lihat tahu. aja lah. Lihat aja dinamika Nggak ada yang politik. tahu. Betul. Ya kalau misalkan nyalonin kayaknya tandingannya agak berat juga ya, mantan capres. Agak berat tuh kan levelingnya jauh Bang. Incumbent lagi ya. Iya, incumbent. Apalah. Seru itu. Itu Tapi kalau IKN gimana nih IKN ya? gimana tuh maksudnya? Masih bangun nggak sih? Masih Apa Bang. cuma buat glamping Masih doang? Bang. Itu Pak Bas kan Glamping. bolak-balik mulu Pak Bas. Oh berarti kalau Pak Bas bolak-balik tuh jalan. Jalan ya, jalan. Mantap Pak Bas. Multi talent tuh, menteri favorit keren. Paling nyentrik. Kalau Muhammadiyah ini dari kepala daerah ada nggak Mas? Kepala daerah dari Muhammadiyah. Iya. Ada kayaknya deh. Ada beberapa kader Muhammadiyah yang jadi apa namanya kepala daerah itu ada. Loncat aja ke Jakarta Mas, cobain. Tes mental ke Jakarta. Ada. Gue punya pertanyaan pribadi nih Bang. Abang ada nggak Bang kepikiran buat terjun gitu? Terjun mana? Kan politik praktis dong. Politik Aduh, praktis. kita ikut ini aja lah, ikut arus. Lihat dinamika Lihat ya. dinamika Iya. aja. Nggak bisa bilang Enggak. enggak. Tahu-tahu besok Tahu-tahu kan besoknya ini ada. ya. Iya, ada tawaran kan Gitu aja. dari PSI. Kalau lu Bang ada nggak Bang niatan? Ya gue balik lagi, nggak Masih. tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya kan nasib nggak tahu kan. Nggak tahu siapa yang mau. Iya. Bilang enggak, totonya besok Iya. Nyalon. dapat rezeki. Eh, Bisa dikatakan rezeki nggak itu? Apa musibah itu? Masuk ke politik. pisau bermata dua sih. Kalau misalkan di tangan yang tepat bisa jadi hal yang baik Semoga aja lah. kayak gitu-gitu. Ya ikutin arus kehidupan aja. Iya lah. Di mana kita berada, ya kayak air aja bro. Air. Mengalir sampai jauh. Kejauhan. Kejauhan. Baik dong, Muhammadiyah lagi dong. Seru nih Muhammadiyah nih, banyak nih. Kalau kan tadi kita ngebahas kayak tata kelola Bang. Di Pemuda Muhammadiyah itu ada jenjang kaderisasinya nggak? Iya sama lah ya, tingkatannya ada mulai dari tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat pusat itu ada, dan semuanya ada proses. Kayaknya semua organisasi lah ya, organisasi perkaderan itu kan ada apa namanya Pergantian. jenjangan, ada pendidikan kadernya itu kan ada. Ada nggak Bang case-case yang ada nih loncat-loncat gitu? Ya ada aja yang begitu-begitu. Ada Oh, lah. ada. Ada bro. Wah, Kirain. mau gue sebut nih? Jangan. Cuma kan akhirnya itu biasanya seleksi alam lah ya gitu. Mereka yang ikut proses kaderisasi dari bawah sama yang tiba-tiba ini kan Lebih matang lah ya. Kalau ikut proses tuh dari bawah lebih matang. betul. Gitu. Ibaratnya tangga satu-satu langsung kelima. Awas kesleo. Siapa tahu kan emang tertib gitu kan 1, 2, 3 gitu. Iya. Yang Ada gitu-gitu. jenjang perkaderannya ada. Misalnya dari apa pemimpin pemuda Muhammadiyah bisa ke cabang gitu.
Dari mana dulu maksudnya? DKJ. Ya kan dia udah tingkatan provinsi, ngapain dia turun ke bawah? Oh, bisa juga. Oh, ke situ? bisa. Bahkan yang unik begini, dulu Pak Prof. Din Samsudin, itu kan dia ketua umum PP Muhammadiyah kan? Yang mau sebut itu ya. Ketua umum PP Muhammadiyah kan? Terus kemudian sekarang dia jadi ketua ranting Muhammadiyah. Oh, rangkap jabatan gitu bisa. Bukan rangkap jabatan, dia udah selesai. Tapi dia turun lagi. Iya, bikin ranting di Pondok Labu, dia jadi kirain rangkap jabatan. Gitu. Bisa juga mungkin itu. Dari apa? Mungkin apa? Egaliter kali ya. Iya. Dari Muhammadiyah itu. Ini kalau kan partai apa ya waktu itu ya? Yang kalau misal sempat waktu itu ada salah satu statement dia diarahkannya ke partai itu dari Muhammadiyah. Pan kalau salah ya? Sempet gak sih Bang diarahin gitu sama senior gitu untuk masuk ke partai selama tersebut? ini secara organisasi Muhammadiyah nggak pernah memberikan instruksi harus ke partai A misalnya, nggak pernah gitu memberikan Oh, berarti itu cuma anggapan saran ya. Kecuali misalnya gini, katakanlah di Jakarta ada kadernya yang maju dalam legislatif atau DPD lah misalnya begitu. Nah, kalau DPD jelas lah ya, misalnya nggak partisan gitu ya, partai, tapi dia perorangan. Nah, itu kita dukung kemarin itu. Satu nama dari Jakarta dan itu hasil keputusan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI. Pimpinan Kita wilayah. situ. Kemudian kalau yang legislatifnya gimana, kan banyak partai. Yang kita kumpulkan tuh caleg-calegnya. Kita umumkan ini calegnya, yang ini dapilnya ini, silahkan nanti Bapak Ibu yang ada di dapil ini pilihannya dari kader Muhammadiyah, begitu. Mantep juga loh. Nggak kemudian akhirnya mengarahkan harus ini, enggak. Enggak. Ih mantep juga ya. Jadi dikumpulkan waktu itu dalam satu forum lah gitu. Forum. Semua caleg-caleg dari Muhammadiyah di DKI itu, yang kader Muhammadiyah kita kumpulkan di situ. Kita kumpulkan dan itu kemudian kita umumkan ke seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah di seluruh DKI Jakarta. Ini nama-nama yang di dapil Jakarta Selatan misalnya begitu ya. Ini nama-namanya ini. Nanti dukungnya ini gitu. Enggak yang kemudian harus karena atau mendukung partai tertentu, udah pokoknya ini pilihan kita. Enggak. Berikan ini aja. Karena kader kita kader Muhammadiyah tersebar di seluruh parpol. Ada di mana-mana. Jadi biar adil kayak gitu ya. Ya, biar adil. Dikenalin. Dan enak juga. Iya. Nggak ada yang kalah jadinya. Iya kan? Iya dong. Nggak ada yang kalah. Kalau yang jadi kader. Iya. Kader. Iya. Keren. Mantap. Nggak kebayang dari gue tuh nggak kebayang kok bisa dikenalin Iya, gitu. kita kumpulin kan, kita data semua. Semua kasih laporan nama-namanya. Pimpinan cabangnya coba didata, ada nggak anggotanya atau pengurusnya di cabang itu yang maju dalam pileg kemarin. Data tuh nama-namanya kita kumpulkan semuanya. Ini partai ini partai ini. Ya udah, pokoknya ini kita berikan kebebasan gitu. Kepada warga persyarikatan. Pun pada akhirnya cuma dikenalin kan kadernya. Pun pada akhirnya masyarakatnya itu nggak milih. Iya, betul. Masyarakat kan ya. Sangat dewasa secara berpolitik, bro. Ini Bang Zul Fahmi oke juga nih masuk. Selanjutnya. Jakarta. DPD siapa Mas Marin? DPD itu kemarin ada Ibu Samsidar namanya. Ibu Samsidar Siregar. Jadi nggak, Bang? Sayangnya enggak. Belum rezeki. Ya, belum. Tenang. Masih. Siapa sih yang jadi itu DPD DKJ? Lu nanya DPD lagi. Gak denger gue. DPD itu kan jarang. Perorangan pula. Iya, jadi kampanyenya terbatas lah, beda dengan DPRD. Emang itu udah fenomena yang menyeluruh gak sih DPD? Kecuali DPD ini. Yang gua apa? Kome. Itu dong yang paten. Iya. Yang lain nggak begitu. Ya semoga aja nanti ketika menjabat kompeten lah ya. Ya, betul. Ya cuma uhui. Ya, tapi yang kita kan memilih berharap yang di sana berkompeten dan mewakili kita semua. Aku dengar kata-kata ini, Bang, untuk Senayan yang lebih lucu. Makin lucu apa lagi tuh? Makin lucu, nggak ada komen aja lucu. Iya. Makin lucu. Wah, Lah iya, nanyanya. Gua
mungkin ini sih pertanyaan terakhir ya dari gue. Kalau misalkan pengen berlabuh nih bang ke partai, abang di partai apa kira-kira? Partainya bang ya? Ngeri nih. Nafsu buat partai dia bang. Enggak, pertanyaan terakhir bang. Kalau berlabuh. Agak tepi-tepi jurang menarik sih. Persoalannya nih yang mau nerima siapa? Iya. Agak tepi jurang kan asik ya pertanyaan terakhir. Persoalannya yang mau nerima siapa? Kita udah pede-pede berlabuh. Iya. Dermaganya kagak ada gimana? Nafsu nih Dava nih. Kayaknya Dava kasih form Ini ya? Muhammadiyah dah. Iya, iya. Biar seru. Kayak akan deh. Langsung bikin kartu anggota. Kartu Akan. anggota. Ada niatan sih emang. Kita lihat aja waktunya. Iya. Kayak orang berpolitik ya. Iya. Jawaban standar, nyari aman. Jejak digital tuh abadi bro. Ya kira-kira kayak gitu Bang Zul. Ya, Terima ya. kasih Siap. banyak. Sama-sama. Udah Makasih. main di podcast Muda Bersuara yang kali ini kolaborasi juga sama komunitas yang gue rintis, Ya. Gen Z Indonesia. Semoga dilancarkan gerakan-gerakan sosialnya. Ditunggu gebrakannya di Siap. Pemuda Muhammadiyah. Nah gue sendiri DKJ. nih, nah, alhamdulillah juga nih ketemu langsung tokoh Muhammadiyah. Jadi keresahan-keresahan gue yang di Twitter tuh terjawab sudah. Oh, langsung. Iya terjawab Langsung sudah. tektokan, Saya tahu ya? gue, ini oke nih orang nih kan. Tapi kan lihat-lihat di timeline kan, ini gimana ya cara ngelolanya dia ternyata udah dijawab sama Oke. Fahmi. Siap. Terima kasih sudah Terima datang kasih. ke Muda Bersuara. Mudah bersuara. Sehat-sehat. Amin. Semoga selalu diberi keberkahan. Amin. Buat kita semua. Iya dong. Buat kita semua. Buat kita semua. Amin. Sukses buat Muda Bersuara dan apa? Gen Z. Gen Z Indonesia. Gen Z banget Gen ya. Z banget. Ya gue Ngapain kan semua Gen Z? kelahiran 2000. Yaudah, Thank you. Oke. kita pamit undur. Kita pamit undur diri. Saya Reski Arlanda. Saya Dava Fajriansah. Saya Zulfahmi. Mohon pamit. Pamit undur diri. Sip.